Berita Gereja GKJ Taman Murni, Minggu 14 Juni 2020. Shalom Bapak Ibu. Majelis GKJ Taman Murni atas berkat Tuhan mengucapkan selamat pagi, selamat menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum ibadah minggu dimulai, kami akan sampaikan warta gereja sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu 14 Juni 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat di GKJ Taman Murni dilayani Ibu Emi Rumanti, pengantar bahasa Indonesia. 2. Ibadah streaming bisa disaksikan melalui link YouTube GKJ Taman Murni dan WA Grup GKJ Taman Murni. 3. Kegiatan Taman Murni berbagi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada donatur baik berupa uang atau barang. Donatur uang berkumpul sebanyak Rp11.850. Berupa barang 150 kg beras, 100 kg gula, 100 box teh celup, 100 mie telur, 100 tas. Semoga menjadi berkat bagi sesama. 4. Menyongsong hari ulang tahun GKJ Taman Murni. Dalam rangka hari ulang tahun GKJ Taman Murni ke-1, tim multimedia akan membuat video kompilasi ucapan selamat ulang tahun GKJ Taman Murni. Mohon partisipasinya untuk membuat video ucapan ataupun foto, bisa sendiri atau bersama keluarga. Dan rekan-rekan silahkan kirim foto atau video tersebut ke nomor 0821 37124815 kepada Mas Andre. Ditunggu sampai hari Minggu 21 Juni 2020 jam 12 waktu Indonesia Barat. Pada saat ibadah dimulai, seluruh jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan konsentrasi pada jalannya ibadah. Bersama kami bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Kepada kita semua, raih berkat-Nya dalam ibadah ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di WAGE hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir. Mari kita pujikan lagu pembukaan Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa, ayat 1 dipujikan 2 kali. Yang
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Bersyukur kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk kita boleh beribadah bersama. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi biarkan perjumpaan kita di dalam Tuhan boleh menyemangati kehidupan kita. Kita akan awali ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 64. Kita akan pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Kemerlapan. begitu besar Allah mencintai kita, maka pagi hari ini Tuhan mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk juga boleh belajar mencintai Tuhan dan sesama kita. Hukum kasih Matius 9 ayat 12-13 bersaksi demikian. Yesus mendengarnya dan berkata,
bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kasih Tuhan ini sudah memberikan keteladanan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana Tuhan sudah mencintai kehidupan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi Tuhan mencintai kita tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki supaya setiap kita juga boleh belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Kita akan menerima hukum kasih ini, mengakui di dalam hati kita bahwa kita belum bisa melakukan ini dengan sempurna. Kita akan pujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat, bait yang pertama dan yang kedua, bila ku renung dosaku, dan seterusnya. Saudara yang terkasih, setiap orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan menyesali segala kekurangannya, pagi hari ini Tuhan berkenan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius pasal 9 ayatnya ke-18 dan yang ke-19. Firman Tuhan bersaksi demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, menjadi berita anugerah untuk Bapak, Ibu, dan saya adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kuasa. Dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dia sanggup membangkitkan kehidupan kita. Bahkan Allah yang kita sembah
adalah Allah yang mau mendatangi setiap orang yang sedang merasakan duka cita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menjadi petunjuk hidup baru pada pagi hari ini adalah bahwa kita harus percaya kepada Allah yang mengasihi kehidupan kita. Kita harus menuruti setiap firman-Nya, kita harus tunduk kepada otoritas Allah supaya kehidupan kita boleh dibangkitkan sama seperti dari anak yang ada di dalam firman Tuhan ini. Mari kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang keempat, ikut dikau saja Tuhan dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama umat percaya di muka bumi ini kita ikrarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita menikmati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk melingkupi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tuhan hadirlah di dalam hati kami, lembutkan hati kami, supaya ketika pembacaan firman-Mu kami dengar dan renungan-Mu boleh kami nikmati bersama, hati kami siap diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Jadi agak panjang perikop kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu boleh membaca bersama-sama ataupun boleh menyimak apa yang ingin saya bacakan. Firman Tuhan bersaksi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kita akan menyambungnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kita diberkati ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mencoba untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup banyak temanya. Tetapi tema khotbah pada pagi hari ini adalah komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, suatu saat saya pernah berkunjung ke sebuah panti, begitu. Di panti itu memang dipakai untuk menampung bayi-bayi dan anak-anak yang kurang beruntung. Ketika saya mendatangi panti itu, ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Jadi di sebuah ruangan itu ada sekitar 13 bayi atau batita usia antara 3 bulan sampai 1,5 tahun. Dan 13 batita itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu hanya diasuh oleh 2 orang pengasuh. Sesuatu yang kemudian membuat saya menjadi berpikir adalah, mengapa hanya ada 2 orang yang mengasuhnya? Tidakkah begitu kerepotan, Bapak, Ibu? Karena kadangkala kita ngopeni anak satu saja atau anak kita masih kecil begitu, seringkali kita juga repot sekali. Ini ada 13 bayi atau batita dan hanya ada 2 orang pengasuh. Ketika saya mencoba bertanya, sang pemilik panti mengatakan, "Ibu, kami memang memiliki keterbatasan dana, sehingga kami tidak bisa menggaji banyak pekerja untuk ikut ngopeni anak-anak itu." Timbul pikiran di dalam hati saya, seandainya panti itu ada di dekat tempat tinggal saya mesti pengen untuk menjadi salah seorang relawan yang bisa mengasuh bayi-bayi itu.
sayang jauh dari saya Bapak Ibu. Dan akhirnya kami hanya bisa memberikan beberapa bingkisan dan tali asih untuk meringankan kebutuhan mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang bagaimana setelah Yesus itu berkeliling dari kota-kota dan desa-desa, dia sudah menyembuhkan banyak orang yang sakit, dia bahkan sudah membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ketika Yesus berdiam diri, dia begitu tergerak hatinya karena rupanya di sekitar mereka itu masih terdapat banyak orang yang hidupnya lelah dan terlantar. Bapak Ibu, mengapa mereka lelah dan terlantar? Jadi rupanya mereka adalah bagian dari orang-orang Yahudi. Walaupun secara fisik mereka hidupnya menyenangkan, tetapi batin mereka sebenarnya lelah. Karena apa? Karena hidup mereka dibebani oleh banyak peraturan hukum Taurat. Jumlahnya ada sekitar 613 peraturan yang harus mereka ikuti. Dan itu melelahkan mereka. Mereka terbelenggu oleh banyak hukum Taurat yang harus mereka ikuti. Mereka juga menjadi orang yang terlantar. Mengapa? Karena walaupun mereka beribadah di dalam sebuah rumah bait Allah, mereka bersama-sama datang, mereka bersama-sama mendengarkan kesaksian hukum Taurat. Tetapi di antara mereka tidak ada rasa persaudaraan. Sehingga mereka menjadi asing. Ketika mereka menjadi asing, mereka kemudian merasa terlantar. Tidak ada ikatan persaudaraan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Bapak Ibu pergi ke sebuah kota mungkin, lalu tiba-tiba dompet kita hilang. Ketika kita tidak memiliki saudara, tidak memiliki teman, kita bisa saja terlantar Bapak Ibu. Tidak bisa pulang, tidak bisa makan. Tetapi ketika kita memiliki saudara, Bapak Ibu bisa meminta tolong untuk mengantar kita ke tempat saudara itu, kita bisa diberi bekal untuk kita bisa pulang. Tidak bakalan kita terlantar ketika kita memiliki saudara. Orang Yahudi pada saat itu adalah orang yang lelah dan terlantar, dan Tuhan Yesus tahu jiwa mereka terbelenggu oleh hukum Taurat. Mereka tidak memiliki ikatan persaudaraan, sehingga dikatakan seperti domba-domba yang terlantar. Lalu ada sebuah kesimpulan Tuhan Yesus ketika Tuhan menyaksikan hal ini adalah bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Artinya banyak pekerjaan pelayanan yang harusnya dilakukan, tetapi sangat sedikit orang yang tergerak hatinya untuk boleh melayani sesamanya. Dari situasi inilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kemudian Yesus memanggil ke-12 murid itu untuk mereka boleh bekerja melayani sehingga banyak tuaian yang tidak akan terbengkalai. Sebelum para murid ini diutus oleh Tuhan Yesus, mereka kemudian diberi kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit, untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk bisa mereka membuat orang yang sudah terlelah kemudian diberikan sebuah kekuatan. Sebelum mereka diutus, Tuhan memberikan kekuasaan, memberikan kuasa untuk mereka boleh melakukan karya pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu ketika mereka diutus, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada saat itu. Pesan yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Mengapa demikian Bapak Ibu? Maksudnya adalah bahwa bangsa lain atau orang Samaria itu adalah orang di luar bangsa Yahudi. Dan pada saat itu mereka adalah suku campuran yang membuat ibadah tandingan untuk menandingi peribadatan orang Yahudi. Tuhan Yesus pada saat itu tidak akan berfokus pada sebuah peribadatan. Mereka mau tanding-tandingan, ini bukan fokus kita. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa fokus pada saat itu, Tuhan mengutus para murid untuk memberitakan kerajaan surga, bukan untuk sebuah perbandingan peribadatan. Sehingga Yesus melarang
mereka masuk ke bangsa lain atau ke kota orang Samaria. Yang kedua, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Maksudnya apa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Jadi rupanya Tuhan Yesus ini memang orang yang sangat bijaksana atau Tuhan yang sangat bijaksana. Dia tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah yang mendapat janji ahli waris keselamatan. Oleh karena itu sebelum keselamatan ini diberitakan kepada banyak orang, terlebih dahulu merekalah yang harus ditawari, diingatkan kembali akan janji keselamatan Allah itu. Sehingga murid-murid diutus, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi mereka ditawari dulu. Kalau mereka mau, mereka selamat. Kalau tidak mau, yang penting sudah ditawari. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pesan Tuhan Yesus kepada para murid, beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika pemberitaan tentang firman Tuhan ini sudah dikatakan, mereka tidak boleh menunda sebuah pertobatan. Jadi janji Allah terhadap keselamatan itu adalah bahwa nanti juga akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa itu. Dan Yesus sudah datang. Oleh karena itu, ketika mereka harus memberitakan bahwa kerajaan surga itu sudah dekat, diharapkan mereka tidak menunda untuk bertobat dan beriman kepada Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, ini pesannya Yesus Bapak Ibu. Kamu kalau nolong orang, kalau sudah mengeluarkan roh-roh jahat, itu semua harus dilakukan dengan cuma-cuma. Jadi tidak boleh mengharapkan imbalan. Karena apa? Karena semua itu juga sudah diberikan oleh Yesus kepada para murid dengan cuma-cuma. Itu sebabnya murid-murid itu juga harus melakukan semua itu dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu apa yang Tuhan perintahkan kepada para murid di saat itu, pada saat ini ketika kita mendengar firman itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang beriman untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Kalau saat ini dikatakan di dalam tema khotbah kita, komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Apa yang dimaksud di sini adalah Tuhan menghendaki bahwa banyak orang di dalam sebuah kumpulan itu mereka memiliki kebenaran di dalam beribadah, menyembah Allah di dalam kebenaran, melayani Allah di dalam kebenaran dan ketulusan. Karena seringkali pelayanan itu bukan pelayanan yang timbul dalam sebuah ketulusan, tetapi karena pelayanan itu untuk mencari pujian. Jadi Tuhan menghendaki mari kita menyembah dengan kebenaran dan melayani di dalam kebenaran. Lalu apa yang harus kita pelajari? Ketika kita ingin menjadi sebuah komunitas yang menyembah dan melayani Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan perintah Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap kita itu harus hidup di dalam jalan Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Di dalam jalan Tuhan itu sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan kita. Jalan Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Dan jalan Tuhan itu tentu Bapak Ibu lebih rumit dari apa yang sekedar kita duga. Pengennya kita jalannya kok yang gampang saja, jalan yang mudah saja. Dan dunia ini menawarkan banyak jalan yang mudah. Tetapi setiap orang yang ingin hidup di dalam komunitas yang menyembah dan melayani Allah, dia harus memiliki komitmen untuk setia mengikuti jalan Tuhan. Banyak godaan di luar sana, banyak kemudahan yang ditawarkan, tetapi ingatlah bahwa komitmen kita untuk menjadi komunitas yang menyembah dan melayani
itu adalah kita harus sesuai hidup di dalam jalan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya harus peduli kepada sesama yang menderita dan yang terlantar. Dan kita harus pergi ke sana, Bapak Ibu. Pergilah kepada mereka yang menderita, yang terlantar, yang membutuhkan kita. Apa sulitnya, Bapak Ibu? Sebagai manusiawi, tentu lebih enak ketika kita pergi ke sebuah tempat yang menyenangkan, kepada seseorang yang mungkin itu sahabat kita, dan mungkin ketika kita pergi itu menguntungkan kita. Kita bisa senang, kita bisa mendapatkan penghasilan, begitu. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu harus pergi untuk orang yang menderita, untuk orang yang terlantar. Dan ketika ini harus kita lakukan, membutuhkan sebuah kerelaan. Hati kita harus tergerak oleh belas kasihan, sehingga kita bisa pergi kepada setiap orang yang membutuhkan, kepada setiap orang yang menderita di sekitar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup di dalam komunitas yang menyembah dan melayani, kita harus berani menyuarakan sebuah pertobatan dan kebenaran. Seringkali, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa menyuarakan sebuah pertobatan bila itu berkaitan dengan orang yang melakukan kesalahan itu, mungkin atasan kita, mungkin orang yang lebih kaya, mungkin orang yang lebih terhormat, mungkin orang itu lebih tua dari kita. Sehingga kita seringkali tidak berani menyuarakan sebuah kebenaran. Kalau sudah menyangkut jabatan, menyangkut pekerjaan kita, paling aman kita diam. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus berani menyuarakan sebuah pertobatan, sebuah kebenaran. Mari kita menyuarakan kebenaran ini dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Yang keempat, Bapak Ibu, semua pelayanan yang akan kita lakukan itu adalah pelayanan yang didasari oleh ketulusan hati dan keikhlasan. Mengapa? Karena terlebih dahulu Tuhan sudah melayani kita. Semua kemampuan yang kita miliki, semua harta benda yang kita miliki, semua talenta yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Dan menjadi tugas Bapak, Ibu, dan saya untuk memberikan ini juga, melayani sesama kita dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menjadi komunitas yang menyembah dan melayani Allah bukan sesuatu yang gampang. Apalagi ketika kita hidup di masa-masa kini. Sesuatu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, membutuhkan waktu. Itu artinya membutuhkan keikhlasan kita juga untuk melakukan semua ini. Saat ini ketika kehidupan new normal akan mulai diperhadapkan di hadapan kita, bagaimana kita akan menjadi sebuah komunitas yang menyembah dan melayani. Sesuatu yang harus kita lakukan adalah mari kita hidup taat, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, mentaati apa yang menjadi perintah dari pemerintah yang ada di sekitar kita, mentaati pemimpin-pemimpin kita. Kehidupan new normal yang Tuhan berikan kepada kita bukan berarti kita harus bebas, bereforia, tidak. Tetapi justru tanggung jawab kita menjadi semakin berat. Karena ketika new normal itu diberlakukan, setiap pribadi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan orang lain. Kita tidak boleh egois hanya mementingkan keselamatan diri kita. Tetapi kita juga harus mementingkan, memikirkan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila kita akan menjadi komunitas yang menyembah dan melayani, mulailah dari ketaatan kita kepada Tuhan, kepada pemerintah, dengan mendukung setiap program pemerintah yang sudah ada, yang sekarang harus kita jalankan.
Apakah kita mampu? Ketika Bapak Ibu diutus untuk hidup di dalam dunia ini, Tuhan sudah membekali kita dengan banyak kuasa, dengan banyak berkat. Itulah yang akan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk menjadi komunitas yang melayani dan komunitas yang menyembah Allah. Percayalah, kita mesti akan bisa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan kita bersaat teduh dan berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama. Biarkan firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Kami tahu hal ini sangat sulit, tetapi kami percaya ketika Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, Engkaulah yang akan memampukan kami, jemaat-Mu di Taman Murni, menjadi komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kehidupan bangsa dan negara kami. Kami sedang memberlakukan new normal. Tuhan yang akan memberikan kesadaran kepada setiap kami, untuk kami boleh bertanggung jawab atas diri kami pribadi dan juga atas orang lain. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah boleh untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini boleh segera teratasi. Kami sebagai masyarakat, sebagai penduduk di bangsa ini, ajari kami untuk rendah hati, mentaati setiap peraturan yang boleh dibuat oleh para pemimpin kami. Kami berdoa untuk setiap medis yang saat ini juga terus bekerja, membantu untuk penanganan COVID-19. Tuhan akan berkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan berkati keluarganya, supaya setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi tenaga medis, mereka boleh bekerja dengan sebaik mungkin, boleh diberikan hikmat surgawi, dan mereka boleh diberikan kekebalan fisik yang luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga para stafnya. Kami berdoa untuk Ibu Bupati di kota kami Sragen. Tuhan akan berkati, supaya setiap hal yang boleh diputuskan,
semua berguna untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga kota kami Sragen. Terima kasih, berkati setiap jemaat di Taman Murni. Berikan kami berkat kesehatan, berikan kami berkat keselamatan, berikan kami roh untuk boleh melayani dan terus menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Ampuni dosa dan kesalahan kami ketika kami hidup, ketika kami belajar melayani Tuhan. Kami tidak sempurna, tetapi Roh-Mu menyempurnakan hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami pinta di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mengaturkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-8. Demikian, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mari kita mempersembahkan dengan pujian persembahan KJ 450 ayat yang pertama dan yang ketiga. Hidup kita yang benar. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga maha mulia, terpujilah Engkau Bapa, yang selalu memberikan anugerah kepada kami. Dengarkanlah Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia, terkhusus bangsa dan negara kami Indonesia, terkhusus lagi kota Sragen tercinta. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami dari pusat sampai daerah-daerah, tim medis, para relawan yang sedang menghadapi dan melawan virus pandemi Corona. Dalam nama Yesus kami percaya suatu saat penyakit virus corona akan musnah dan hilang. Kami percaya ya Bapa, kami percaya. Berkati kami, lindungi kami semua, berikan Roh Kudus selalu memberikan pencerahan, kekuatan, ketabahan, kesehatan, menghadapi semua pergumulan hidup kami masing-masing. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami telah mempersembahkan persembahan sebagian kecil dari rezeki kami yang tidak seimbang dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami.
Kuduskan, sucikan, biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu, serta untuk meluaskan kerajaan-Mu, dan menjadikan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percaya membawa dan mengelola persembahan. Engkau berkati, berikan roh kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan dalam mengelola persembahan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Teruslah kita hidup menjadi komunitas yang menyembah dan melayani Allah. Masih banyak tugas Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi pekerja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari pujian Kidung Jemaat 428. Kita akan pujikan baitnya yang pertama dan yang kelima. Lihatlah sekelilingmu dan seterusnya. Mari kita pulang, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 422. Kita akan nyanyikan bait yang pertama 2 kali, Yesus berpesan dan seterusnya.